Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini materi pengajian kita adalah materi tentang Fadilatu Syahri Rajab, kemuliaan bulan Rajab. Ini sesuai dengan permintaan jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab yang kita baca ini pertama disebutkan ada satu ayat kalau Allah Ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya adalah sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan yang termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun seperti yang disampaikan oleh sebagian ulama kita, bahwa orang-orang Arab itu sebelumnya mengira bahwa di dalam setahun itu hanya ada 11 bulan, bukan 12. Jadi ada riwayat seperti itu, bahwa orang-orang Arab, ya secara khusus orang-orang Makkah, Madinah, ya menganggap kalau dalam setahun itu hanya terdapat 11 bulan. Sehingga turunlah ayat ini kepada Nabi sebagai penegasan bahwa sesungguhnya di dalam setahun itu terdapat 12 bulan. Tidak seperti yang dikira atau disampaikan. Nah, dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dan ini juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan haram yang 4 yang dimaksud itu ya salasatun mutawaliyat, 3 disebutkan secara berturut-turut. Ya, yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram.
Sedangkan yang satunya lagi adalah Rajabun Mudhar, bulan Rajab yang disandarkan kepada salah satu kabilah yang ada pada saat itu disebut dengan kabilah Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ya. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Ya, pertama dijelaskan bahwa bulan haram itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, banyak keistimewaan, banyak hal-hal yang menjadi keutamaan di dalam bulan itu. Jadi bukan bulan haram, bulan yang menakutkan, bukan bulan haram, bulan yang membawa kesialan, atau bulan haram itu banyak membawa malapetaka, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Tapi bulan haram adalah bulan yang istimewa, bulan yang disakralkan, bulan yang mesti dihidupkan dengan berbagai macam ibadah, termasuk ibadah sunnah dan seterusnya. Ya, itulah makna daripada bulan haram. Ya. Sehingga kemudian di dalam Islam itu orang-orang Islam itu dilarang melakukan pertumpahan darah ketika masuk bulan haram. Ya. Termasuk misalnya peperangan. Orang-orang Islam itu tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya melakukan peperangan pada bulan haram. Ya. Makanya ada ayat itu mengatakan faidan salahal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin. Kalau bulan haram itu sudah lewat, sudah pergi, sudah selesai, bisa melakukan peperangan dengan memerangi orang-orang musyrik. Ya. Jadi itu prinsip bahwa bulan haram itu termasuk bulan Rajab, ya, adalah bulan haram. Itu tidak diperkenankan bagi orang-orang Islam itu melakukan peperangan, pertumpahan darah. Ya. Tentu saja mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya justru musuh-musuh itu menggunakan bulan ini untuk memerangi kita, dengan alasan kalau mereka tahu bahwa orang-orang Islam itu tidak mau berperang kalau bulan haram, mereka menggunakan kesempatan itu. Nah, kalau itu yang terjadi, itu pengecualian. Ya, kalau orang-orang Islam diperangi pada bulan haram, tetap orang-orang Islam diperkenankan melakukan perlawanan. Jadi jangan angkat tangan saja terus begini. Sudah diperangi, wah tidak boleh, ini bulan haram. Bega. Mati bawa mi itu. Tapi kita boleh melakukan perlawanan, paling tidak perlawanan itu sebagai bentuk difa anin nafs, kata ulama, ya, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Ya kan tidak mungkin orang memerangi kita lalu kemudian kita tidak melawan, apalagi kalau seandainya ya peperangan itu terjadi antara hak dengan yang batil gitu. Ya. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, ya, wa min hadhihi al-ashhuril qamariyati arba'atun hurum. Ya. Salasatun minha mutawaliyat wa hiya Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Itu sudah disebutkan tadi. Jadi termasuk bulan-bulan haram yang dimaksud dari 4 itu adalah
3 yang disebutkan secara berturut-turut. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu kemudian wa wahidun fardun wa huwa syahrul Rajab. Sedangkan satu yang sendirian yaitu bulan Rajab. Wa inna ma udifa ila Mudar fima sabaka fil hadisi lianna kabilatahu kanat tazidu fi ta'zimihi wa ihtiramihi walidzalika nusiba ilaihim. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu mengatakan Rajabun Mudar, Rajab bulannya kabilah Mudar. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian kita sangat paham kalau baca sejarah orang Arab itu pada umumnya hidup berkelompok-kelompok, ya, atau lebih vokalnya disebut dengan kabilah. Jadi ada kabilah ini, ada kabilah ini, ada kabilah ini, ada kabilah ini. Ya, mereka itu hidup berkelompok-kelompok. Ya. Dan mereka itu pada biasanya karena hidup berkelompok-kelompok, ya mereka hidupnya pindah-pindah. Ya, mungkin 1 bulan di tempat ini, ya kalau seandainya mungkin ada perubahan kondisi, perubahan cuaca, pindah lagi ke tempat yang lain, begitu. Ya, apalagi masyarakat Arab Badui yang tinggal di pegunungan-pegunungan, mereka itu pindah-pindah. Ya memang orang dulu kan begitu. Salah satu kebiasaannya begitu. Kalau musim panas ada tempatnya khusus, kalau musim dingin ada tempatnya khusus. Kalau lagi apa, ya mungkin di tempat lagi yang satu, kalau tidak ya pindah lagi ke tempat yang lain. Gitulah seterusnya. Ya. Nah, dari sekian banyak kabilah yang ada pada saat itu, ya khusus untuk bulan Rajab ini disandarkan kepada kabilah Mudar. Alasannya kata guru kita, karena inilah kabilah yang paling mengagungkan, paling menghormati bulan Rajab itu. Ya. Sehingga nusiba ilaihim. Ya, disandarkan bulan Rajab itu kepada mereka, dinisbahkan bulan Rajab itu kepada mereka, karena dialah yang paling menghargai bulan itu. Ya, tentu juga kabilah-kabilah yang lain itu juga tetap menghargai, tapi ada yang paling menghargai, ada yang paling mensakralkan. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi, ya kalau kabilah itu ya kabilah Mudar. Ya, Rajab Mudar. Rajab bulannya kabilah Mudar. Ya. Lalu kemudian ada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, ya, ketika bulan Rajab itu masuk, ya, yang disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini, yakni annahum kanu fil jahiliyati yadhbahuna fihi dhabihatan yusammunaha atira. Ya. Jadi ini tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Ketika bulan Rajab itu masuk, mereka itu sengaja menyembelih seekor anak onta yang mereka sebut dengan istilah atira. Ya, atira. Ya. Waqtalafal ulama'u fi hukmiha ba'dal islami. Ya. Namun setelah Islam datang, kebiasaan ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Itu kan tradisinya orang jahiliyah. Qutame bulan Rajab, mereka itu menyembelih hewan. Itu salah satu kebiasaan yang dilakukan. Dari sekian banyak kebiasaan yang dilakukan, menyembelih seekor anak unta. Ya, dan inilah yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama ketika Islam itu sudah datang. Apakah itu masih boleh dilanjutkan
Atau jangan-jangan tidak boleh, cukup orang-orang jahiliyah saja melakukan itu. Tapi rasa-rasa ya kita di kampung kita ini tidak ada yang kita dengar kalau bulan Rajab dia menyembelih seekor kambing, kecuali kumapak botingi, ya, atau menyembelih seekor sapi khusus untuk bulan Rajab, tidak ada, ya. Tapi kalau ada acara-acara yang lain, ada pengantinan, ada ini, ada itu, bisa jadi dia sembelih itu. Tapi kalau khusus untuk penyembelihan itu dalam rangka memasuki bulan Rajab, ya sepanjang pengetahuan kita di kampung kita ini kayaknya belum. Tapi Allahu alam, siapa tahu ada di tempat-tempat lain, kita tidak tahu. Ya. Fal aktsaruna ala anna al-islam abtalaha lima thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu la fara'a wa la atira. Ya. Jadi kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa Islam membatalkan tradisi kebiasaan menyembelih itu tadi. Itu kan kebiasaannya orang Arab, ya kan? Ya, tapi ini al-aktsarun, mayoritas. Berarti ada minoritas. Ada yang membolehkan. Ya, tergantung bawang kemampuan ta, ko engka maka, mega bembeta, mega sapita, mega tedota, melo digeri cedi, ilalenda ulan Rajab dengan niat sedekah, panggil keluarga, panggil tetangga, alhamdulillah. Deto gak pikir-pikir gede tu gak salah nah kan? Niatnya sedekah, taqarruban ila Allah. Kita ingin melakukan takarrub kepada Allah. Dengan begitu kita ingin mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah sosial yang kita lakukan. Ya. Ya. Memang ada hadisnya, Nabi itu mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la fara'a wa la atirah. Jadi di dalam Islam itu tidak ada fara', tidak ada atirah. Ya, apa yang dimaksud dengan fara'? Kata guru kita di sini, waladun taliduhun naqatu. Ya. Jadi anak onta, ya kan? Jadi seekor anak onta jantan yang dilahirkan ya oleh induknya. Ya. Jadi kalau ada yang baru lahir, itulah yang disebut fara'. Fakana ahlul jahiliyati yadhbahunahu li alihatihim fil jahiliyati wa yatabarrakuna bih. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu ya, kalau bulan Rajab masuk, mereka itu menyembelih tadi anak onta yang lahir itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, di sini ini yang menjadi masalah ini. Karena itu sembelihan para itu justru dijadikan sebagai sesembahan. Agak bicara rugi naru. Ya. Ya. Patuana kepada Tuhan yang diyakini mereka sebagai Tuhan begitu. Ya, masoro-sorong ika penceritaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, karena di dalam Islam jelas kalau itu yang dimaksud itu jelas haram hukumnya. Ya, wa ma dzubiha 'alan nusubi, kata Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang diharamkan adalah wa ma dzubiha 'alan nusub. Ya, hewan yang disembelih untuk sesembahan, itu haram hukumnya. Tak dampang enggak maraja Bapak Ibu sekalian. Masih ada tradisi kita di tengah masyarakat itu dia sembelih kambing, sembelih ayam, lalu kemudian dia bawa ke tempat yang dianggap keramat, disitulah dia persembahkan. Itu haram, Pak. Haram itu. Karena itu wa ma dzubiha 'ala nusub. Itu haram. Ya. Emi ko makedeki ugerek manuku, ugerek bembeku, napa loka kak darekku mandre andre, alhamdulillah dia nama gaga.
Ya, tapi kalau ada orang sengaja dia menyembelih seekor apa, sapi kah, kambing kah, atau ayam kah, lalu dia bawa ke tempat yang dia anggap keramat, apakah itu pohon kayu atau kuburan, lalu kemudian dia seakan-akan serahkan tanrei, kan? Siapa yang dimaksud tanrei? Ya, roh halus yang ada di situ, Pak Jagana Yirun Range, nah itu tidak boleh, haram hukumnya itu. Ya, itu haram hukumnya. Tapi kalau kaki mandre-andre, lo kaki dareta sambil diupui cengketa, ya paturungi duriata, malaki lasse magere bembe kina pakukiro mandre ku diawana, alhamdulillah itu tidak apa-apa. Ya, beda kan? Nah, beda. Nah, karena itu farak. Ya, yadbahuna li alihatihim fil jahiliyati wa yatabarrakuna bih, dengan harapan dia mendapatkan berkah dari Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan itu tadi. Dengan adanya persembahan itu maka supaya malomoi papidan supaya lancari urusannya. Padahal yang diharap itu untuk memberikan itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya itu tadi, Tuhan yang diyakini yang bisa memberi selain daripada Allah. Jelas itu kan musyrik. Ya. Ya, sedangkan al-atira dhabihatun kanat tuzbahu fil ashril awwali min Rajab wa tusamma Rajabiyah wa kana yataqarrabu biha ahlul jahiliyah fil jahiliyah wa ahlul islami fi sadril islami thumma nusikhat bihaditsin la fara'a wa la atirata. Ya, yang dimaksud dengan atira itu adalah satu bentuk sembelihan yang disembeli pada 10 ya hari ke-10 pertama bulan Rajab. Ya kan? Hari ke-10 pertama bulan Rajab. Itulah yang disembelih disebut atirah. Ya, kadang juga disebut dengan Rajabiyah. Ya, wa kana yataqarrabu biha ahlul jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu dengan sembelihan itu dia menganggap mendekatkan diri kepada Tuhan ya yang mereka yakini. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, orang Arab jahiliyah itu sebenarnya bukan ateis. Ya. Biasa kita dengar ateis kan? Kaum masyarakat kelompok yang tidak meyakini adanya Tuhan sama sekali. Orang jahiliyah bukan ateis. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin kalau Tuhan itu ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Kalau engkau Muhammad menanyai mereka orang-orang jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit ini? Siapa menciptakan bumi ini? Pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Berarti kan dia yakin kalau Tuhan ada. Ya, mapasi garu-garu nih. Matepe tuikuro, matepe tuiko. Ya. Itu yang menjadi soal. Ya, kalau ketemu itu orang jahiliyah tidak bertuhan lah. Salah itu. Keliru. Orang jahiliyah itu yakin ada Tuhan, ada Allah. Nah, cuman yerudendre pas garu-garu, matepe tuiko. Jadi megalakna teperi selain daripada Allah Taala. Ya, betuana ya dia mempertuhan juga selain daripada Allah. Itulah kan musyrik. Ya. Wa ahlul islami fi sadril Islam. Orang-orang Islam di awal juga melakukan itu. Ternyata orang-orang Islam pada awalnya itu juga melakukan penyembelihan itu setiap 10 pertama bulan Rajab. Ya. Tsumma nusikhat bihaditsin, lalu itu dinasah, dihapus, dibatalkan dengan hadis la fara'a wala atirata. Jadi tidak lagi.
Ya. Kita baca sedikit lagi. Tapi sekali lagi, ini masalah sembelihan di dalam bulan Rajab itu tidak disepakati hukumnya oleh ulama. Ada yang membolehkan, tapi dengan catatan ketika menyembelih seekor hewan pada bulan Rajab, bukan tujuannya untuk dijadikan sebagai sesembahan, bukan. Karena kapan tujuannya dijadikan sebagai sesembahan, itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau dalam konteks seperti yang kami sampaikan tadi, ada orang mungkin kambingnya terlalu banyak, ya sudah, ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan berkah, gere ibembe ecedi, dapat diuli bali boleh, kita makan bareng-bareng sama-sama dalam bentuk sedekah niatnya, ya tidak apa-apa. Ya bukan tujuan untuk yang lain gitu. Lalu kemudian kata guru kita, wa amma shaumu fihi faqad warada fihi ahaditsun min jumlatiha. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bulan Rajab itu tentang dianjurkannya berpuasa. Ya. Di antaranya adalah ma rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab yang ditulisnya yang disebut dengan Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi itu Bapak Ibu sekalian ada seorang ulama hadis. Ya, banyak menulis kitab-kitab hadis termasuk ya Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, ada Sughra dan ada kitab Syu'abul Iman namanya, satu jilid tapi. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Ya, ini hadis berasal dari Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajabun. Di dalam surga itu ada nahrun. Ya, ada sungai yuqalu lahu Rajab. Ya, ini sungainya namanya Rajab. Asaddu bayadan minal labani. Itu lebih putih airnya daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis rasanya daripada madu. Man sama yauman min Rajaba sakahu Allah taala min dzalikan nahri. Siapa yang berpuasa satu kali pada bulan Rajab, kelak Allah akan memberikan air dari sungai Rajab itu. Ya, ini hadis. Ya, sekali lagi banyak ulama yang menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang kemuliaan bulan Rajab itu diragukan. Ya, diragukan. Tapi kami secara pribadi tidak melihat hadis ini sebagai hadis munkar. Ya, kalaupun misalnya ada yang meragukan hadisnya, paling tidak bukan hadis sahih, tapi mungkin standarnya dibawa sedikit. Hadis dhaif. Yang intinya ini sumbernya jelas disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi ya dalam kitab Syu'abul Iman. Dan kitab Syu'abul Iman itu adalah salah satu kitab referensi yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai sumber ya di dalam memahami ya Islam secara umum.